Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, kita dulu semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu supaya ilmu kita berkah. Tapi yang bisa pimpin baca doa, akan lah. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya aku ridho dan selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah dengan artinya dipimpin oleh Ilmi. Nah, silakan semuanya ikut ya bersama ya mulai ini. Artinya aku berlindung satu dengan dua tiga yang maha empat yang menguasai lima hanya kepadanya kami mohon enam tunjukilah kami tujuh yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang menyukai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran, saya mau tanya dulu siapa-siapa temannya yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Husna. Kenapa Husna? Sakit. Apa lagi? Rehan. Kenapa Rehan? Ya, tidak ada kabar. Apa lagi? Elsa Savitri. Kenapa Elsa? Sakit. Ya. Jadi dia yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir hari ini apa karena sakit atau tidak ada kabar, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, kemudian yang lainnya bisa hadir di sekolah. Amin ya rabbal alamin.
Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pelajaran kita hari ini judulnya adalah orang jujur disayang Allah. Jadi ini judul awalnya adalah cita-citaku ingin menjadi anak soleh dan solehah. Menjadi anak soleh dan solehah. Nah, salah satu ciri anak soleh dan solehah adalah mempunyai sikap jujur, ya, mempunyai sikap jujur. Kalau mau jadi anak soleh dan solehah harus punya sikap jujur. Nanti berikutnya hormat kepada guru dan orang tua. Jadi untuk sekarang ini yang kita pelajari adalah tentang jujur. Karena kalau kita jujur, kita akan disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah, disayang oleh siapa lagi? Orang tua, disayang oleh guru, disayang oleh temannya, orang lain atau temannya. Jadi kalau kita jujur bagus ya. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang jujur itu, sesungguhnya orang yang jujur mengarah kepada kebaikan dan kebaikan menuju kepada surga. Jadi orang yang jujur akan masuk surga. Sebaliknya kalau kita tidak jujur atau dusta, apa kata Nabi? Innal kaziba yahdi ilal fujuri wal fujur yahdi ilan nar. Artinya sesungguhnya orang yang pendusta atau pembohong itu menuju kepada keburukan dan keburukan menuju kepada neraka. Jadi kalau kita suka dusta, suka bohong, kita nanti akan masuk neraka. Kalau kita jujur masuk surga. Kita dusta masuk neraka. Makanya jujur itu baik atau tidak baik? Baik. Baik ya, kebalikannya adalah dusta. Sekarang saya mau tanya, jujur adalah, sudah tahu apa pengertiannya jujur? Jujur artinya, artinya jujur. Siapa yang bisa? Jujur artinya ya salsa. Apa? Jujur adalah, coba kasih keras. Lurus hati. Ulang-ulang berdiri, diri ya. Jujur artinya Lurus hati. lurus hati. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Orang yang jujur itu, orang yang jujur selalu apa? Berkata dan bertindak benar. Berkata dan bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Nah, itulah pengertian jujur. Orang yang jujur itu berkata dan bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Selanjutnya yang ingin kita ketahui adalah jujur itu terbagi tiga. Jujur terbagi tiga. Ya, ada tiga. Jujur terbagi tiga. Pertama, jujur kepada Allah. Kedua, jujur kepada Diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Dan tiga macam ya. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Sekarang kita akan bagi kelompok ya, untuk mengetahui contoh jujur kepada Allah, contoh jujur kepada diri sendiri, dan contoh jujur kepada orang lain. Kelompok satu, silakan berdiskusi dengan temannya, mencatat apa-apa saja yang menjadi contoh jujur kepada Allah. Kelompok dua, berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian apa contoh jujur kepada diri sendiri. Dan kelompok tiga,
berdiskusi dengan temannya, yang mendiskusikan contoh jujur kepada orang lain. Satu saja ya yang mencatat, satu yang mencatat. Nah silakan dicatat. Silakan dicatat. Nanti ketua kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Langsung saja ya. Langsung kelompok 1, silakan ketua kelompoknya berdiri. Kelompok 1 silakan berdiri. Nah, dibaca di ya, sudah ditulis yang dibaca. Nah, silakan. Kelompok 1. Kepada Allah. 1. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. 2. Berdoa atau memohon hanya kepada Allah. Ya. 3. Selalu berperilaku baik kepada orang lain. Ya. Nah, 3 contohnya ya. Kasih tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok 2, silakan paparkan contoh perilaku jujur kepada diri sendiri. Silakan. Contoh jujur kepada diri sendiri. 1. Berperilaku baik. 2. Jika berbuat salah mau mengakuinya dan meminta maaf. Ya. 3. Tidak menyalahkan orang lain. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan. Jujur kepada orang lain. Contoh jujur kepada orang lain. 1. Mempunyai Ulangi. Ya. Contoh jujur. kepada orang lain. 1. Mempunyai sikap santang. Ya. 2. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak menjawab pertanyaan dengan buru-buru. Ya. 3. Cerita yang disampaikan tidak berubah-ubah dan mengada-ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tadi telah kita paparkan beberapa contoh perilaku jujur baik kepada Allah maupun kepada diri sendiri, begitupun kepada orang lain. Selanjutnya saya kasih tugas, silakan ditulis nama di kertasnya, nama masing-masing, tulis namanya. Ya. Dijawab pertanyaan, bagaimana pendapatmu jika ada temanmu yang tidak jujur? Nah, ada temannya yang tidak jujur, bagaimana pendapatmu? Silakan ditulis. Tulis nama, kemudian jawabannya, kemudian dikumpul. Ya, dikumpul ya. Silakan tulis lagi. Nah, nama dulu, baru bagaimana pendapatmu jika ada teman yang tidak jujur? Silakan ditulis pendapatnya. Ya, silakan sudah. Nah, sudah, silakan kumpul tugasnya. Ya, sudah. Kumpul tugasnya. Nah, Ilmi. Bagaimana pendapatnya jika ada temannya yang ya sudah sudah nikah. Nah, oke. Gimana? Ramah ya. Nanti Pak Guru periksa ya, tugasnya ini nanti saya periksa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang orang jujur disayang Allah. Tujuan utamanya adalah agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yaitu
kerjanya ketika besar harus jujur. Jadi guru yang jujur. Jadi dokter yang jujur. Jadi polisi yang jujur. Jadi pedagang, pengusaha yang jujur. Demikian yang kita pelajari, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan pelajari hormat kepada guru dan orang tua, termasuk salah satu sikap anak soleh dan soleha yaitu hormat kepada guru dan orang tua. Selanjutnya mari kita berdoa sesudah belajar. Semuanya baca doa sesudah belajar. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.